Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ramadini dengan NIM 2223336 dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun fungsi pajak. Fungsi pajak terdapat dua, yaitu yang pertama fungsi budgeter adalah sumber dana dalam pembiayaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan, artinya pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, syarat yuridis, yaitu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat. Yang keempat, syarat finansial, yaitu efisien dalam biaya pemungutan. Yang kelima, syarat sederhana, artinya sistem pemungutan pajak harus sederhana mungkin sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Adapun tata cara pemungutan pajak, ada 3 tata cara. Yang pertama, stesel pajak, yaitu baru bisa diketahui setelah akhir suatu periode. Yang kedua, stesel anggapan, yaitu penggunaan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau perkiraan yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, stesel campuran adalah pada awal tahun menggunakan anggapan tetapi setelah akhir tahun dihitung kembali sesuai dengan yang sebenarnya. Azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak yang pertama, azas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di dalam wilayahnya, baik menghasilkan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, azas sumber. Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Yang ketiga, azas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Sistem pemungutan pajak. A. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. B. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, C. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan WP untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. NPWP dan NPPKP. NPWP atau disebut juga dengan nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi dari NPWP adalah dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya sehingga wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Yang kedua, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. NPPKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dicantumkan dalam faktur pajak. Di manakah mendaftar NPWP atau PKP? Yaitu 1. Tempat kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang kedua, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. Yang ketiga, internet atau pajak go.id. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP yaitu setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya kepada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayahnya kerja meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha.
dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak KUP pasal A ayat 2. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau sudah dilakukan dengan cara lain, cara ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan KUP pasal 1 angka 4. Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak. 1. Sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. 2. Sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPNB PM. Pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan KUP pasal 1 angka 11. Fungsi setoran surat pajak. 1. Sebagai sarana untuk membayar pajak. 2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. 3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Baiklah, cuman sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.